Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel YouTube aku, Muhammad Kemal Kamalinda. Mungkin buat teman-teman yang baru klik atau baru lihat video ini, baru lihat channel ini, boleh banget nih buat like, komen, dan subscribe juga. Komen di sini nanti kita bisa diskusi bareng-bareng ya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, pada video pertama aku ini aku pengen ngejelasin nih satu hal terkait bagaimana sih melakukan konsultasi karir kepada pekerja yang baik dan benar. Kebetulan aku di sini sebagai mentor atau tutor teman-teman semua ya, bisa bertatap muka bersama teman-teman walaupun hanya via daring, via YouTube aja. Salah satu hal yang menurut aku udah sangat-sangat mindful gitu teman-teman. Oke, teman-teman mungkin sebelum lanjut kita akan kenalan terlebih dahulu. Walaupun tadi udah sempat di-spill sedikit ya siapa aku, tapi aku ingin menjelaskan lebih dalam lah terkait aku sebagai tutor teman-teman selama 20 menit ke depan. Teman-teman semua kenalin, nama aku Muhammad Kemal Kamalinda. Aku lahir di Kuningan 10 Oktober 2023. Ada orang Kuningan di sini. Oke, semoga nama aku, terus tanggal lahir aku, alamat aku bisa teman-teman kenal dan teman-teman simpan dalam ingatan teman-teman semua ya. Nah, teman-teman yang pengen keep in touch setelah materi pelatihan ini selesai, setelah tutor yang aku berikan ini selesai, boleh banget nih teman-teman silakan save nomor aku, ada nomor handphone yang udah include WhatsApp juga. Nomornya 085224632398. Kalau misalkan pengen lebih formal lagi, aku juga udah mencantumkan email aku nih. Ada kamalindakemal46@gmail.com. Teman-teman semua, salam kenal sekali lagi. Nama aku Muhammad Kemal Kamalinda, boleh dipanggil Kak Kemal aja ya. Oke, next sebelum lanjut lagi kepada inti dari video kali ini, aku pengen jelasin dulu nih sedikit prosedur K3 untuk teman-teman semua yang lagi nonton video aku pada kali ini. Teman-teman semua pastiin teman-teman duduk dengan tegap dan juga menghadap layar laptop, jangan terdistraksi oleh apapun. Layar kecerahan laptopnya coba diatur supaya tidak mengganggu penglihatan teman-teman juga. Teman-teman pastiin juga listrik atau misalkan alat kelistrikan di sekitar teman-teman tuh nggak dekat dan juga nggak yang mengganggu teman-teman. Takutnya nanti ada kecelakaan kerja seperti aliran listrik yang terlalu tinggi. Teman-teman bisa diantisipasi dengan membereskan terlebih dahulu, mulai juga dari baterai laptopnya juga mangga teman-teman boleh untuk dilihat karena kita akan punya durasi yang cukup panjang teman-teman dalam pelatihan pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir teman-teman pastiin wifi teman-teman atau sinyal teman-teman nih cukup bagus gitu. Sehingga teman-teman enggak yang terpotong-potong dalam menonton video ini. Jadi informasi yang didapatkan oleh teman-teman pun benar-benar utuh. Nah, jadi aku mention sedikit pemberitahuan kepada teman-teman gimana menjadi penonton yang baik dan juga penonton yang paham mengenai prosedur K3 dalam menonton video aku pada kesempatan kali ini ya. Oke lanjut teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini aku bakal ngejelasin sedikit terkait salah satu materi pelatihan yang akan aku sampaikan ke teman-teman. Adapun unit kompetensinya yaitu melakukan konsultasi karir nih teman-teman. Melakukan konsultasi karir itu apa? Bagaimana melakukan konsultasi karir yang baik? Itu akan aku jelasin dalam beberapa menit ke depan. Turunan elemen kompetensinya ada nih teman-teman. Turunan dari unit kompetensinya yaitu melakukan konsultasi karir kepada pekerja. Jadi teman-teman kita akan membahas bagaimana melakukan konsultasi karir kepada pekerja dengan baik dan benar. Dalam video ini, aku harap teman-teman bisa menyimak dan mengambil intisari dari apa yang aku coba berikan untuk teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk melakukan konsultasi karir kepada pekerja ini? Kenapa konsultasi karir kepada pekerja itu penting, teman-teman? Dalam SKKN yang aku dapat, ada satu kriteria, ada tiga kriteria, mohon maaf, yang harus kita penuhi, yang harus kita tahu. Pertama itu ada kesenjangan kompetensi dikomunikasikan kepada pekerja atau atasannya. Gimana caranya teman-teman nanti mengkomunikasikan kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja teman-teman, baik itu karyawan atau mungkin atasannya teman-teman. Terus yang kedua, rencana pengembangan pekerja disepakati berdasarkan hasil diskusi pekerja bersama atasan pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi gimana caranya teman-teman nanti bisa untuk membuat rencana pengembangan kerja
pengembangan pekerja yang udah disepakati bersama. Jadi nggak yang sepihak aja gitu ya teman-teman. Dan terakhir, kemajuan proses pengembangan dipantau untuk memastikan pencapaiannya. Teman-teman nanti harapannya setelah ya konsultasi karir ini berjalan, teman-teman tetap bisa memantau dan juga mengevaluasi apa yang sudah berjalan dari awal yang teman-teman coba untuk praktekkan. Sehingga dari 3 unit kompetensi, elemen kompetensi, dan juga kriteria-kriteria yang ada dalam SKKNI, aku membuat satu pelatihan atau tutor nih untuk teman-teman yang berjudul melakukan konsultasi karir kepada pekerja. Tujuan dan manfaatnya apa sih Kak Kemal? Kita ngadain pelatihan ini, kita ngadain tutor ini. Kak Kemal sebagai tutor, apa sih yang pengen Kak Kemal kasih ke teman-teman sebagai penonton setia channel YouTube-nya Muhammad Kemal gitu? Oke teman-teman, tujuan dari pelatihan ini atau tutor pada video kali ini adalah untuk menjelaskan cara mengkomunikasikan kesenjangan kompetensi kepada pekerja atau atasan kita, teman-teman. Jadi, gimana caranya kita mengkomunikasikan, sebenarnya mengkomunikasikan kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja tuh kayak gimana sih caranya yang baik dan yang benar tuh kayak gimana. Terus yang kedua, tujuan yang kedua teman-teman, kita pengen menjelaskan cara menyepakati rencana pengembangan pekerja yang disepakati berdasarkan hasil diskusi aja nih teman-teman. Diskusinya tuh diskusi yang bersama-sama antar kita sebagai atasan atau mungkin sebagai pekerja itu sendiri. Jadi nggak yang cuman ambil keputusan satu pihak. Dan yang terakhir, tujuannya nanti untuk menjelaskan gimana cara mengevaluasi, memantau kemajuan proses pengembangan yang udah kita lakukan tadi. Jadi harapannya melalui video ini teman-teman bisa memenuhi nih 3 tujuan ini, bisa teman-teman dapatkan, bisa teman-teman serap intisari dari pelajaran yang Kak Kemal kasih. Manfaatnya apa? Harapannya dengan video ini teman-teman itu bisa meningkatkan kemampuan komunikasi personal teman-teman. Dari tadi kan teman-teman coba untuk mengkomunikasikan kesenjangan pekerja, kesenjangan kompetensi pekerja. Itu bukan hal yang gampang, teman-teman. Teman-teman perlu memperhatikan berbagai aspek, berbagai faktor yang mana ya nggak semua orang bisa gitu. Jadi harapannya dengan pelatihan ini dalam video ini teman-teman bisa meningkatkan kemampuan komunikasi teman-teman, berdiskusinya teman-teman. Yang kedua, mengoptimalkan pengembangan kompetensi individu. Dari pelatihan ini harapannya kompetensi individu itu maksudnya ke pekerja teman-teman ya itu bisa optimal. Pekerja-pekerja karyawan-karyawan yang teman-teman miliki itu nantinya bisa optimal gitu karena sudah tahu dan paham bagaimana caranya pengembangan kompetensi yang diberikan oleh teman-teman. Dan yang terakhir dari pelatihan ini tujuan atau manfaat besarnya itu kinerja organisasi teman-teman itu bisa menjadi lebih maksimal dan akuntabilitasnya bisa meningkat. Dengan adanya pengembangan karir atau konsultasi karir kepada pekerja ini ya harapannya bisa lebih efektif dan lebih efisien lagi kinerja organisasi yang dimiliki oleh teman-teman. Entah itu untuk individu atau misalkan untuk organisasi. Nah, dalam pelatihan ini kita punya satu agenda. Dalam satu video ini kita ada pematerian yang akan Kak Kemal sendiri jelasin. Harapannya teman-teman nanti bisa ambil dan serap intisarinya ya. Nggak lama-lama aja nih teman-teman, cukup ya sekitar 15-20 menit aja lah. Ada satu agenda pada kesempatan kali ini. Langsung aja mungkin ya kita masuk ke intinya. Akan ada sedikit penjelasan mengenai bagaimana caranya melakukan konsultasi karir kepada pekerja. Teman-teman semua, poin pertama yang pengen Kak Kemal bahas itu mengkomunikasikan kesenjangan kompetensi. Karena kita tahu sebenarnya setelah banyak hal yang dilalui akan timbul gitu kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan atau pekerjaan teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih mengkomunikasikan kesenjangan kompetensi itu, teman-teman? Dalam deskripsinya, kesenjangan kompetensi itu perbedaan. Sebagaimana teman-teman tahu, mungkin kata senjang ini menunjukkan adanya kekurangan, adanya diksi kayak ya masih belum optimal, belum maksimal, dan lebih mudah dipahami mungkin kekurangan. Nah, kesenjangan kompetensi itu sendiri adalah perbedaan antara kemampuan yang dimiliki pekerja teman-teman saat ini dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas secara optimal. Intinya, teman-teman punya satu organisasi nih,
organisasi teman-teman pengen mencapai angka 10 dalam kurun waktu 1 tahun ini. Tapi ternyata pekerjaannya teman-teman ini hanya bisa mencapai angka 8 dalam kurun waktu 1 tahun. Maka itu bisa dibilang sebagai suatu kesenjangan kompetensi. Karena ada satu hal atau beberapa hal yang emang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan di awal, apa yang ditargetkan di awal. Jadi itu menjadi sebuah kesenjangan tersendiri, khususnya bagi kompetensi karyawan yang dimiliki oleh kita ya. Nah, tujuan dari mengkomunikasikan kesenjangan kompetensi ini, pertama, udah jelas untuk memberikan pemahaman ke karyawan ya, bahwasanya ada kesenjangan, ada kekurangan, ada hal-hal yang sebenarnya harus dicapai, tapi karyawan kita ini belum mampu untuk mencapai hal tersebut, belum bisa untuk mencapai hal tersebut. Dan yang kedua, untuk mendorong perbaikan dan juga motivasi tanpa menimbulkan rasa tertekan. Teman-teman mengkomunikasikan hal ini tuh tujuannya sebenarnya bukan untuk menjudge gitu ya, bukan untuk menilai, bahwasanya menghakimi dari karyawan-karyawan kamu ini kurang segala macam, tapi enggak. Tujuan dari kita mengkomunikasikan kesenjangan kompetensi ini perlu dipahami untuk memberikan dorongan motivasi dan juga perbaikan. Dengan catatan tidak memberikan tekanan. Bagaimana caranya nanti kita menjelaskan, mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi kesenjangannya karyawan kita dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan dorongan motivasi bagi mereka. Itu dia teman-teman selayang pandang mungkin ya mengenai mengkomunikasikan kesenjangan kompetensi ini. Nah, bagaimana sih Kak Kemal caranya mengkomunikasikan atau melakukan komunikasi secara efektif terkait kesenjangan kompetensi tadi ya? Oke, dalam melakukan konsultasi karir, ada 4 hal yang perlu teman-teman catat, yang perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman perhatikan. Pertama, teman-teman harus menggunakan data yang objektif dari hasil penelitian atau observasi. Jadi teman-teman nggak semena-mena langsung menjudge atau langsung menilai bahwasannya karyawan teman-teman ini kurang. Tanpa data, tanpa hasil observasi terlebih dahulu, itu malah bisa menurunkan kredibilitasnya teman-teman di hadapan karyawan. Jadi coba teman-teman dapatkan dulu datanya terkait kesenjangan kompetensi ini. Dari sekian banyak karyawan teman-teman, silakan karyawan teman-teman didata eh, kira-kira kesenjangan kompetensinya apa aja, berapa poin, dan apa yang bisa didiskusikan gitu. Jadi teman-teman datang kepada karyawan itu nggak cuma kosongan, tapi ada benar-benar bukti yang menunjukkan bahwasanya karyawan kita ini tuh memiliki kesenjangan. Terus yang kedua, gunakan bahasa yang positif teman-teman. Jangan gunakan bahasa yang kasar. Ya coba dijelaskan baik-baik dari hati ke hati lah. Teman-teman juga sebagai manusia coba untuk memposisikan diri teman-teman sebagai pekerja. Kalau misalkan tiba-tiba dimaki-maki, dimarahin bahwasanya kamu kurang, kamu jelek dalam bekerja, nggak bisa mencapai target. Nah itu gimana nanti? Justru yang ada malah karyawan teman-teman malah down dan bisa jadi efektivitas dari organisasi malah berkurang gitu. Nah, dan ketiga, dari sini nyambung, coba teman-teman gunain pendekatan yang dua arah. Jadi nggak cuman aku aja atau misalkan kamu aja yang ngejelasin, tapi karyawan ini pun perlu kita dengar gitu feedbacknya. Kenapa bisa sampai kayak gini? Kenapa bisa sampai ada kesenjangan kompetensi? Apa yang dirasa masih belum dimiliki oleh mereka atau oleh para karyawan ini? Nah, nanti teman-teman bisa gunakan itu untuk data berikutnya. Gimana caranya teman-teman menjadikan itu hasil observasi teman-teman yang baru, terus juga bisa dijadikan ajang untuk melakukan pemetaan karir yang lebih baik bagi karyawan teman-teman ke depan. Nah, terakhir tunjukkan dukungan. Teman-teman harus menunjukkan bahwasanya aku organisasi itu siap untuk mendukung kalian bertumbuh lebih baik lagi gitu untuk mencapai kesenjangan kompetensi tersebut, untuk memenuhi hal tersebut. Itu poin yang pertama. Terus kita ada juga dalam melakukan konsultasi karir itu perlu menyepakati rencana pengembangan pekerja. Jadi setelah dikomunikasikan, kita perlu menyepakati bersama kira-kira pengembangan yang kayak gimana nih yang dibutuhkan oleh pekerja, oleh teman-teman kita ini. Sebenarnya apa sih rencana pengembangan kerja itu? Rencana pengembangan adalah kesepakatan antara pekerja dengan atasan mengenai langkah-langkah peningkatan kompetensi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Nah, tadi teman-temannya, jadi harapannya melalui hasil komunikasi yang sudah dilakukan, nanti akan ada rencana pengembangan kerja. Prinsip-prinsip dalam pengembangan pekerja itu ada 3. Pertama itu berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan nyata pekerja juga. Setelah kita komunikasikan tadi, perlu juga nih
data-datanya kita pegang untuk nanti rencana pengembangan seperti yang udah aku mention di belakang. Terus juga disepakati bersama, nggak yang cuman sepihak aja, karena bagaimanapun juga kita memposisikan diri kita sebagai manusia yang coba untuk memahami kebutuhan karyawan juga. Dan yang terakhir disusun dengan prinsip SMART atau spesifik, measurable atau bisa tercapai, achievable bisa tercapai juga, relevan dan eh, dalam memiliki rentang waktu yang cukup lama gitu, time bound. Dalam melakukan ke dalam melakukan kesepakatan bersama, teman-teman perlu melakukan 4 hal juga nih teman-teman. Kalau tadi dalam komunikasi ada 4 hal, dalam langkah-langkah penyepakatan juga ada 4 hal teman-teman. Pertama, tentukan dulu tujuan dari pengembangan itu apa. Teman-teman ingin melakukan pelatihan atau pengembangan untuk pekerja teman-teman dalam rangka memenuhi apa? Dalam rangka memenuhi kompetensi apa? Jadi nggak yang asal tiba-tiba melakukan pengembangan tanpa mengetahui sebenarnya tujuan dari pengembangannya tuh untuk mencapai atau memenuhi kesenjangan yang apa. Terus yang kedua, tentukan cara pencapaiannya kayak gimana. Teman-teman bisa bebas melakukan berbagai macam cara. Sekarang udah banyak banget nih cara-cara pencapaian untuk melakukan pengembangan, entah itu melalui pelatihan atau mungkin melalui camp-camp kayak diklat pendidikan pelatihan, yaitu bisa teman-teman coba sesuaikan juga. Terus yang terakhir, yang ketiga, mohon maaf, tentukan waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilannya. Kira-kira mau seberapa lama nih proses pengembangan ini dan apa aja yang bisa menjadi indikator bahwasanya pengembangan ini tuh berhasil. Dan terakhir, teman-teman harus mendokumentasikan hasil dari kesepakatan itu. Setelah teman-teman menentukan tujuannya, menentukan cara mencapainya, terus juga indikator dan waktunya berapa, teman-teman perlu dokumentasikan hasil diskusi tadi. Entah itu melalui secara tulis atau misalkan secara digital. Yang penting kita tahu bahwasanya ini tuh disepakati bersama, nggak yang teman-teman sepihak aja. Nah, dalam melakukan konsultasi karir, teman-teman juga perlu ya melakukan penyepakatan secara bersama gitu ya. Dan yang terakhir, setelah konsultasi karir, kita tahu bahwasanya apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan kita sudah memberikan pelatihan dan juga pengembangan untuk memenuhi kesenjangan yang dimiliki oleh karyawan. Teman-teman perlu untuk memantau kemajuan pengembangan dari kompetensinya karyawan teman-teman. Tujuannya apa dari memantau kemajuan pengembangan kompetensi ini? Pertama itu yang pasti teman-teman itu bisa memastikan bahwasannya rencana pengembangan teman-teman itu berjalan sesuai rencana. Dan sampai setelah kita melakukan konsultasi karir untuk karyawan kita, untuk pekerja kita, dan kita melakukan tahapan-tahapan dalam konsultasi tersebut, mulai dari mengkomunikasikan kesenjangan, terus juga menetapkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan secara bersama, secara ya disepakati secara bersama. Tapi teman-teman ternyata nggak tahu nih hasil akhir dari apa yang teman-teman udah rancang tuh apa. Apakah terwujud? Apakah ternyata karyawan teman-teman itu memiliki ya kemampuan untuk meningkatkan value diri atau enggak gitu. Justru malah sebaliknya. Nah, itu perlu teman-teman pantau ulang kemajuan pengembangan kompetensinya dan memastikan bahwasannya rencana pengembangan teman-teman itu hasilnya terukur. Jadi benar-benar ada nilai, ada acuan yang bisa dijadikan bahan untuk teman-teman memastikan bahwasannya apa yang udah teman-teman lakuin ini tuh berhasil gitu. Bagaimana cara melakukan pemantauannya Kak Kemal? Coba teman-teman gunakan alat bantu pemantauan, entah itu Google Sheet. Sekarang kan ada tuh yang Google Sheet-nya untuk checklist-checklist kayak gitu kan. Nah, itu bisa dijadiin salah satu alat bantu atau misalkan mau secara konservatif masih secara tradisional ada catatan-catatan mangga itu dipersilahkan ke teman-teman untuk melakukan pemantauannya mau kayak gimana atau alat bantunya mau pakai apa itu dipersilakan. Nah, terus lakukan pertemuan berkala antara atasan dan pekerja untuk mengevaluasi hasil sementara. Jadi teman-teman bisa tuh dijadwalin kira-kira per berapa bulan dalam proses pengembangan karir ini setelah dilakukan konsultasi dan pengembangan karir ya teman-teman per berapa bulan coba lakuin hasil evaluasi buat
kumpul bersama gitu. Coffee break mungkin ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang coffee break. Nah, coba teman-teman tuh diskusikan hasil evaluasinya kira-kira selama 3 bulan ini atau selama 6 bulan ini udah apa aja nih yang tercapai, indikator-indikator apa aja yang belum tercapai, sampai nanti menuju 100% itu butuh berapa lama lagi, kira-kira tercapai nggak dengan waktu pelatihan sekian untuk memenuhi indikator-indikator yang dibutuhkan gitu ya teman-teman. Terus nanti yang terakhir teman-teman coba kasih umpan balik yang konstruktif tapi ya, feedback yang baik, feedback yang membangun. Kalau misalkan emang nanti secara hasil evaluasi tuh ada kekurangan gitu, coba kasih aja nggak apa-apa, karena itu juga jadi salah satu poin kunci bahwasanya teman-teman tuh memperhatikan pengembangan karirnya, pengembangan karir karyawan teman-teman gitu. Itu menjadi salah satu hal yang penting. Nah, salah satu indikator ketercapaian dari evaluasi atau memantau kemajuan ini, aku coba rangkum menjadi 3 poin, teman-teman. Pertama, tingkat pencapaian kompetensi target. Maksudnya itu di sini eh, kan tadi teman-teman udah membuat target-target kira-kira untuk mencapai memenuhi atau menghilangkan kesenjangan itu apa aja. Nah, kira-kira tingkat pencapaiannya tuh berapa? Apakah tercapai dari 10 itu tercapai 5 atau 6? Nah, itu teman-teman bisa untuk diukur di sana gitu. Terus juga yang kedua, ada nggak perubahan perilaku kerja atau kinerja dari karyawannya teman-teman ini? Kalau misalkan ada, dari misalkan tadinya dia nggak bisa Microsoft Word, sekarang bisa Microsoft Word, nah itu bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu indikator bahwasanya pengembangan pengembangan karir atau pengembangan kompetensi karyawan itu berhasil gitu. Dan yang terakhir, kepuasan pekerja terhadap pengembangan. Nah, teman-teman juga perlu feedback tersendiri dari karyawan teman-teman atau misalkan dari ya orang-orang yang mengikuti pelatihan selama tentang waktu yang udah teman-teman buat, kira-kira apa sih yang mereka rasakan, kira-kira apa sih yang mereka dapatkan, apakah itu hal yang positif atau justru malah sebaliknya gitu, membuat mereka justru malah semakin turun kompetensinya. Kayak ada kan pelatihan-pelatihan yang justru malah nggak jelas dan nggak mengarah kepada peningkatan kompetensi karyawan. Nah itu teman-teman ya, untuk memantau kemajuan pengembangan kompetensi, teman-teman perlu paham indikator-indikator apa aja yang perlu teman-teman capai. Bahwasanya ya dari hasil evaluasi itu teman-teman memahami bahwasanya pelatihan yang udah teman-teman lakukan, konsultasi karir yang udah teman-teman lakukan itu berhasil gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Dari materi yang udah aku jabarkan tadi, aku bisa simpulkan bahwasannya komunikasi kesenjangan kompetensi itu harus secara jelas dan terbuka. Jangan cuman ya asal memberikan penjelasan tanpa data, terus juga ya udah itu gimana kita semuanya kita sebagai atasan atau misalkan sebagai pemilik dari organisasi itu sendiri. Nah, itu jangan. Terus sepakati rencana pengembangan bersama itu penting. Karena lagi-lagi kalau misalkan kita cuma ngambil sepihak aja, bisa jadi pekerja itu malah setengah-setengah juga dalam melakukan pelatihan pengembangannya. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Terus pantau juga kemajuan secara rutin untuk memastikan target yang teman-teman udah pasang itu tercapai. Jadi nanti gap atau kesenjangan dari kompetensi yang dimiliki oleh karyawan teman-teman itu bisa benar-benar berhasil melalui pelatihan pengembangan karirnya teman-teman yang udah teman-teman gagas. Ketiga langkah ini tuh nanti membentuk proses pengembangan yang terarah dan berkelanjutan. Hasil dari apa yang udah teman-teman lakuin tadi, mengkomunikasikan, terus juga memenuhi kesepakatan bersama dan evaluasi pantauan program, itu teman-teman nanti bisa menjadi salah satu proses pengembangan yang terarah dan berkelanjutan. Catat di situ ya teman-teman semua. Ketiga langkah ini nanti akan membawa teman-teman juga, membawa organisasi teman-teman atau pekerjaan teman-teman menuju ke titik yang bahkan mungkin nggak pernah teman-teman bayangkan sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin aku cukupkan komentarian pada kesempatan kali ini di video kali ini. See you next video. Ada satu kutipan yang aku cantumkan di sini, cukup menarik dan menggugah selera, menggugah jiwa aku. Ini sebenarnya bukan peribahasa, apa ya kuat salah kuat dari bahasa Arab, cuman aku sadar aku intisarikan, aku coba artikan. Barang siapa yang tahu jalannya, maka ia akan sampai pada tujuannya. Simple tapi benar-benar berbobot.
Teman-teman kalau misalkan tahu teman-teman mau kemana jalannya, mau sesusah apapun teman-teman jalan, mau sesusah apapun, selambat apapun teman-teman, selama teman-teman tahu jalannya mau kemana, arahnya mau kemana, teman-teman akan sampai pada tujuannya. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa aku sampaikan sebagai penutup. Aku dari tutor teman-teman pada video kali ini, Muhammad Kemal Kamalina menyampaikan permohonan maaf kalau misalkan ada salah kata dan prakata dalam video kali ini. Aku tutup, bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.